Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan saya Zelentania Rifabel dengan NIM 2507 10 10 11 14. Pada kesempatan kali ini saya akan membacakan jawaban terkait nomor 1A. Jadi, pengertian istilah demokrasi ini merujuk pada konsep kehidupan negara atau sistem pemerintahan yang di dalamnya setiap warga negara dewasa ikut berpartisipasi dalam pemerintahan melalui para wakilnya dipilih secara bebas. Pemerintahan demokratis mendorong dan menjamin kemerdekaan setiap warga negara dalam berbicara, beragama, berpendapat, berserikat, menegakkan rule of law. Jadi, pengertian demokrasi ini ditandai dengan adanya pemerintahan mayoritas yang menghormati hak-hak kelompok minoritas. Praktik demokrasi di Indonesia ini masih diwarnai oleh sejumlah persoalan, diantaranya buruknya kinerja lembaga perwakilan dan partai politik, krisis partisipasi politik rakyat, kemudian kemunculan penguasa permanen di dalam demokrasi. Nah, demokrasi saat ini nih membuang kedaulatan rakyat. Penyebab rendahnya partisipasi politik rakyat adalah adanya pemerintahan yang rendah, tingkat ekonomi rakyat yang rendah, partisipasi politik rakyat kurang mendapat peluang dari pemerintah. Kemudian, terdapat kemunculan penguasa permanen. Hal ini ditandai oleh fenomena dinasti politik yang meluas dan menguasai berbagai aspek kehidupan masyarakat seperti pemerintahan, lembaga perwakilan, bisnis, dan peradilan yang dikuasai oleh satu keluarga atau satu kroni. Pergeseran kekuasaan pasca Orde Baru ini, setelah tumbangnya kekuasaan Orde Baru yang otokratik dan beralih ke masa reformasi yang muncul bukan demokrasi sejati, melainkan oligarki. Nah, oligarki ini diartikan sebagai kekuasaan yang terpusat pada sekelompok kecil elit politik, sementara mayoritas rakyat tetap jauh dari sumber-sumber kekuasaan. Perkenalkan, nama saya Kalisa Nisa Zahra dengan NIM 250710101225 dari Fakultas Hukum dengan Prodi Ilmu Hukum. Di sini saya akan menjawab pertanyaan nomor 1 terkait tugas PPKN dengan soal teori dari buku pendidikan PKN dari bab 7 tentang hakikat demokrasi yang berlandaskan Pancasila serta Undang-Undang Dasar 1945. Nah, menurut kelompok kami, dalam segi historis, sosiologis, dan politik, demokrasi Pancasila ini lahir dari perpaduan antara nilai-nilai lokal, ajaran agama, serta pemikiran politik modern. Nah, secara historis, berakar pada tradisi demokrasi desa yang hidup di berbagai daerah. Nah, seperti musyawarah di Jawa, nagari di Minangkabau, serta Banjar di Bali. Nah, tradisi mufakat dan gotong royong ini telah menumbuhkan semangat anti kesewenang-wenangan dan menegaskan pentingnya keputusan bersama. Nah, kemudian dari segi sosiologis, demokrasi Pancasila ini dipengaruhi oleh ajaran Islam yang menekankan keadilan, kesetaraan, serta tanggung jawab moral. Nah, prinsip-prinsip seperti ini seperti musyawarah, tolong-menolong, dan sikap egaliter memperkuat karakter demokrasi yang berjiwa kekeluargaan. Nah, kemudian dari segi politis, demokrasi Pancasila ini menyerap gagasan humanisme, hak asasi manusia, serta rule of law. Nah, dari tradisi politik barat. Kemudian pengaruh tersebut, meski datang melalui kolonialisme, mendorong lahirnya kesadaran nasional dan perjuangan politik rakyat Indonesia. Nilai-nilai ini kemudian disintesiskan dalam Pancasila dan Undang-Undang Dasar 1945 yang menegaskan kedaulatan rakyat, keadilan sosial, serta penolakan terhadap liberalisme dan individualistik. Nah, dengan demikian, demokrasi Pancasila merupakan hasil sintesis harmonis antara budaya lokal, nilai-nilai Islam, dan pemikiran demokrasi modern yang disesuaikan dengan kepribadian bangsa Indonesia. Terima kasih. Baik, saya adalah Putri Febrian dengan NIM akhir 1121 akan menjawab pertanyaan kasus nomor 1 mengenai instrumen dan praksis di Indonesia. Instrumen demokrasi adalah perangkat atau alat pelaksanaan dari demokrasi seperti Undang-Undang Dasar 1945, lembaga negara yakni DPR, KPU ataupun Bawaslu, dan peraturan tentang pemilu serta partai politik. Praksis demokrasi adalah pelaksanaan dari nilai-nilai demokrasi, misalnya pemilu langsung, kebebasan berpendapat, dan juga partisipasi rakyat dan akuntabilitas pemerintah. Jadi intinya instrumentasi adalah
aturan atau lembaga, sedangkan praksis adalah penerapannya dalam kehidupan masyarakat. Di Indonesia sendiri, demokrasi sudah diterapkan sejak dahulu kala, tetapi masih banyak dihadapi tantangan seperti politik uang, rendahnya partisipasi rakyat, dan juga penyalahgunaan kekuasaan. Sekian. Baik, sekarang jelaskan terkait bagaimana demokrasi diimplementasikan dan dijalankan dalam praktik sehari-hari. Demokrasi dijalankan dalam kehidupan masyarakat seperti misalnya keluarga, sekolah, dalam masyarakat lokal ataupun dalam negara. Dalam keluarga, demokrasi diwujudkan dengan musyawarah dalam memutuskan masalah, misalnya ingin menentukan tujuan liburan, kesetaraan hak dalam berpendapat bagi semua anggota dan tanggung jawab bersama dalam tugas yang ada dalam perjalanan rumah tangga itu sendiri. Terus dalam sekolah, demokrasi dilakukan dengan misalnya pemilihan ketua kelas, terus tiket kelas, dan pemilihan ketua OSIS atau MBK. Dalam masyarakat lokal sendiri, demokrasi dijalankan dengan misalnya pemilihan RT RW, gotong royong untuk kerja bakti, untuk mengelola dana warga. Misalnya dalam negara sendiri, demokrasi dilakukan melalui penggunaan hak pilih pada saat pemilu, aspirasi kritik untuk kebijakan pemerintah yang mungkin tidak sesuai dengan keadilan yang seharusnya didapatkan. Terus pada video menjelaskan tentang polarisasi, di mana polarisasi ini bisa mengganggu adanya demokrasi yang telah jalan di Indonesia, misalnya dari rusaknya budaya dan dialog toleransi. Polarisasi menyebabkan musyawarah menjadi buntu karena perbedaan pendapat. Ini cepat berubah menjadi konflik dan ketidakpercayaan. Masyarakat tidak lagi fokus pada argumen, melainkan pada identitas kelompok, sehingga toleransi sulit diterapkan. Yang kedua, pembukaan kebebasan berpendapat. Polarisasi ini diperkuat teknologi dan menciptakan serangan cyber atau cyber attack terhadap individu yang mengkritik dan berpendapat berbeda. Ancaman ini membuat publik takut untuk menyuarakan aspirasi mereka, apa yang mereka rasakan, dan mengakibatkan partisipasi warga dalam kebijakan politik ini menjadi tercekat. Yang ketiga, ada erosi kepercayaan pada fakta. Polarisasi merusak kepercayaan terhadap sains. Institut demokrasi sendiri, publik cenderung hanya percaya informasi yang berasal dari kelompok tertentu, dan ini cenderung menimbulkan yang namanya hoax. Jadi kesimpulannya, polarisasi ini secara kolektif mengikis fondasi etika dari demokrasi itu sendiri, misalnya musyawarah, toleransi, kepercayaan pada fakta, dan ini terkadang membuat perpecahan dalam masyarakat. Baik, di sini saya akan menjawab pertanyaan nomor 3, yaitu dengan pertanyaan, apakah struktur dan mekanisme demokrasi di Indonesia mengikuti model yang diatur dalam konstitusi atau ada variasi dalam pelaksanaannya? Nah, jawaban yang ditemukan yaitu struktur dan mekanisme demokrasi di Indonesia secara konstitusional diatur dalam Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia tahun 1945. Indonesia menganut sistem demokratis konstitusional dengan kedaulatan di tangan rakyat yang dilaksanakan menurut UUD 1945. Struktur negara terdiri dari lembaga-lembaga negara yang sejajar secara horizontal dengan fungsi yang berbeda seperti Presiden, Majelis Permusyawaratan Rakyat, Dewan Perwakilan Rakyat, Dewan Perwakilan Daerah, Mahkamah Agung, dan lembaga-lembaga lainnya. Sistem ini mengedepankan prinsip demokrasi presidensial yang kuat, namun tetap demokratis dan seimbang antar lembaga negara. Pelaksanaan demokrasi di Indonesia pada dasarnya mengikuti model ini, yaitu melalui pemilihan umum berkala, kebebasan berpendapat, keberadaan sistem multipartai, keterwakilan yang adil, serta supremasi hukum dan transparansi pemerintah. Namun, dalam praktiknya di lapangan terdapat variasi dan tantangan yang mempengaruhi pelaksanaan demokrasi seperti polarisasi politik yang tajam, distrust publik terhadap politik, dan keterlibatan digital warga yang dapat membentuk demokrasi yang lebih partisipatif dan kolaboratif. Secara singkat, struktur dan mekanisme demokrasi di Indonesia mengikuti model yang diatur dalam Konstitusi UUD 1945, namun pelaksanaannya dapat menunjukkan variasi karena pengaruh sosial politik, polarisasi, dan perkembangan teknologi digital yang mempengaruhi cara warga berpartisipasi dalam berdemokrasi. Baik, sebelumnya perkenalkan, nama saya Giska Adelina Putri
dengan NIM 25021204060. Di sini saya akan menjawab pertanyaan diskusi nomor 4. Pertanyaannya yaitu bagaimana sistem pemilihan umum di Indonesia bekerja dan apa peran pemilu dalam memastikan partisipasi publik dalam proses demokrasi. Yang pertama yaitu bagaimana mekanisme kerja pemilu di Indonesia. Jadi pemilu di Indonesia ini dilaksanakan secara serentak setiap 5 tahun sekali oleh KPU. KPU berdasarkan dengan asas luber jurdil, yaitu langsung, umum, bebas, rahasia, jujur, dan juga adil. Adapun sistem pemilihannya di sini ada 2, legislatif dan juga eksekutif. Kalau pada legislatif ini pemilihan DPR atau DPRD menggunakan sistem proporsional daftar terbuka. Kursi dibagikan berdasarkan perolehan suara partai dan calon terpilih ditentukan oleh perolehan suara terbanyak di internal partai. Di sini menggunakan metode sign, like, dan juga murni. Yang kedua yaitu sistem eksekutif pada pemilihan presiden dan juga wapres. Di sini menggunakan sistem mayoritas absolut. Jadi pasangan calon presiden dan wapres di sini harus mendapatkan suara lebih dari 50% dari total suara sah dengan sebaran dukungan minimal 20% di lebih dari separuh provinsi yang ada. Selanjutnya yaitu adalah peran pemilu dalam partisipasi publik. Pemilu di sini berfungsi sebagai yang pertama yaitu pelaksanaan kedaulatan rakyat, yaitu warga negara secara langsung memilih pemimpin dan juga wakilnya. Yang kedua yaitu legitimasi dan akuntabilitas. Di sini memberikan dasar hukum legitimasi bagi pemerintah terpilih dan menuntut pertanggungjawaban dari para pejabat. Yang selanjutnya adalah saluran politik. Di sini menjadi saluran resmi bagi warga untuk terlibat dalam penentuan arah negara. Jadi meskipun pemilu dirancang untuk memastikan partisipasi publik yang sehat, tetapi pada video yang tertera menyoroti bahwa dampak pemilu khususnya pada pemilihan presiden dan juga wapres di sini dapat menciptakan polarisasi yang sangat ekstrim. Jadi polarisasi ini beresiko mengubah partisipasi publik dari partisipasi rasional, yaitu sebagai konstitusi yang kritis, menjadi partisipasi emosional sebagai fans yang buta terhadap idolanya. Jadi terlalu fanatik begitu. Yang pada akhirnya dengan adanya hal ini dapat merusak kualitas dialog dan juga semangat kolaborasi yang ideal dalam demokrasi. Sekian dari saya, terima kasih.